Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimahullah, kita masih berada pada bulan Rabiul Awal, bulan saat mana Nabi kita dilahirkan pada tahun 571 Masehi tahun Gajah. Ada baiknya pagi ini kita menyegarkan ulang tentang kehadiran Nabi kita ke dunia ini. Untuk apa Allah menghadirkan Nabi Muhammad di bumi ini? Referensi saya bacakan Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Dialah Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang ummi rasulah, seorang rasul minhum, di antara mereka. Jadi orang ummi terus rasul juga termasuk orang yang ummi, sesama ummi, diutus oleh Allah. Untuk apa? Yatlu alaihim, untuk membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmah, dan al-hikmah. Wa in kanu min qabl, sejatinya mereka itu sebelum kehadiran Rasul atau selagi masih ummi, lafi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum, dan ada golongan lain di antara mereka, lam yalhaqu bihim, yang belum berjumpa dengan mereka. Maksudnya secara tafsir adalah al-ajyalul qadimah allati lam takun mawjudan waqtal bi'tsah, yakni generasi mendatang yang belum ada saat diutusnya Rasul. Jadi saat diutusnya Rasul, generasi itu belum lahir. Jadi Rasul mengutus mereka, terus Rasul juga mewariskan, punya ahli waris, yakni para alim ulama yang waktu Nabi lahir mereka belum ada, seperti kita ini. Itu termasuk akhirin nabiku lama yalhaqu bihim. Kita adalah generasi yang belum ada pada zaman Rasul, tetapi kita juga beriman pada Rasul. Allahu azizun hakim. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yutihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah mempunyai karunia yang besar. Saya kira 3 ayat ini cukup mewakili ya urgensinya Allah melahirkan Nabi Muhammad di muka bumi ini. Jadi yang pertama kami ingin mengemukakan bahwa lewat ayat keempat tadi, kelahiran Nabi adalah merupakan fadlullah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala al-azim, yang agung
agung yang besar. Jadi kaum yang besar untuk kita manusia adalah kelahiran figur person yang padanya melekat wahyu Allah, di mana figur itu memberikan pencerahan kepada umat manusia. Ya, sering kita mengatakan karunia itu biasa berkaitan dengan hal yang bersifat materi. Aku dapat hikmah, aku dapat karunia, dan tunjangan tambahan, bisa membeli jam lagi, itu karunia. Itu oleh Allah tidak menyebutnya sebagai karunia, tetapi Allah menyebutnya sebagai matahun qalil, kesenangan yang sifatnya sangat sedikit sekali. Ujungnya adalah maliyah dan sultaniyah, kekayaan ataupun kekuasaan. Itu kalau kita baca Quran bukan fadlul azim, tapi matahun qalil. Beda ya, antara kamu yang besar dan kenikmatan yang kecil itu Allah bedakan. Kamu yang besar adalah Allah mengutus Rasul untuk membacakan wahyu kepada umat manusia, sehingga manusia selamat dari kesesatan menuju pencerahan, dari terantar neraka menuju surga. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad itu fil ummiyin, di kalangan orang ummi. Apa itu ummi? Ya, kalau kita baca terjemah, rata-rata ummi itu diterjemahkan dengan buta huruf, buta huruf. Seolah terbayang masyarakat ketika Rasul diutus itu tidak ada yang bisa baca tulis. Ternyata menurut fakta sejarah itu tidak seperti itu. Ya. Sudah terbiasa masyarakat Quraisy itu kadang ada perlombaan membuat syair yang syairnya terbaik, tulisannya itu ditempel di gambar, berarti mereka bisa menulis. Ketika Rasul dan umat Islam diboikot 3 tahun bersihin, itu dokumen pemboikotan, maklumat pemboikotan juga ditempel di Ka'bah, berarti mereka juga sudah bisa bikin maklumat, bikin dokumen, bikin semacam undang-undang seperti itu. Pada perjanjian Hudaybiyah itu jelas tertulis juga. Bapak Rasul hijrah ke Madinah punya dokumen tertulis juga, yang disebut dengan Piagam Madinah. Bahkan Rasul menyatakan kepada para sahabat, la taktubu anni ghairul Quran, jangan kamu menulis dari saya selain Quran. Wa man kataba anni ghairul Quran falyamkuh, siapa yang telah menulis dari saya selain Quran, hapus semua. Ya. Jadi yang boleh ditulis waktu itu oleh para sahabat hanyalah Quran, sehingga terjamin otentikannya, gitu ya. Artinya ummi itu tidak semata-mata buta huruf, karena waktu itu seluruh umat manusia oleh Allah itu disebut ummi. Jadi apa itu ummi? Kalau kita lihat dalam Quran, stressing, penekanan ummi itu bukan pada bisa atau tidaknya baca tulis, tetapi pada tahu atau tidaknya terhadap wahyu. Misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 78, Allah menyatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka adalah ummi. Apa itu? La ya'lamuna kitab, tidak paham al-kitab, illa amaniyya, kecuali hayalan saja. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim
Tsumma yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Maka celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka lalu dia katakan ini dari Allah, wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah. Jadi Umi itu adalah orang yang tidak paham kitab, hanya kira-kira anak-anak saja. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu disebut Umi, namanya An-Nabiyil Ummi, Nabi yang Umi. Nah, penjelasan keumian Nabi kita juga bisa baca dalam Quran surah Asy-Syura pada ayat ke-52. Dalam ayat itu Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika." Demikianlah aku beri wahyu kepada kamu, ruhan min amrina, intisari dari ajaran kami, yakni Al-Quran. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Wahum tatadri, sebelum itu kamu tidak pernah tahu. Makun tak fil mati, dulu-dulunya kamu itu tidak tahu mal kitab walal iman, apa itu kitab atau apa itu iman. Jadi Muhammad disebut Umi ketika belum turun wahyu. Dia tidak tahu sama sekali apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman. Oke, dari dua ayat ini kita bisa mendapat informasi bahwa penekanan pengertian Umi dalam Quran bukan pada sisi bisa atau tidak bisanya baca tulis, tapi pada sisi tahu atau tidaknya terhadap Alkitab. Orang yang tidak paham Alkitab itu namanya orang yang Umi. Jadi orang-orang yang tidak mau ngaji itu masih Umi, masih belum paham. Lalu Rasul datang diutus oleh Allah untuk apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ini proses dari mengantar dari orang Umi menjadi paham lewat dibacakan wahyu. Dibacakan itu adalah untuk memberikan apa? Pemahaman. Kalau sekarang mungkin nyantri gitu ya. Kayak begini, menerangkan Quran itu dalam rangka yang itu menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar difahami. Disampaikan. Kalau sekarang ada ayat-ayat yang berhubungan dengan perdagangan, namanya ayat tentang muamalah, disampaikan. Ada ayat tentang ibadah juga disampaikan, ayat tentang akhlak, pokoknya banyak sekali pelajaran tentang Al-Quran. Bahkan ayat tentang astronomi, tentang geologi, banyak sekali kalau kita di dalam Quran itu disampaikan. Itu namanya memberikan pencerahan. Setelah itu, fase yang kedua adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Jadi yang pertama fase tilawah, menyampaikan. Yang kedua fase tazkiyah, mensucikan. Proses pensucian ini terjadi dengan sendirinya ketika ajaran yang difahami itu diamalkan. Misalnya sholat. Sebelum kita tahu sholat, itu namanya kita Umi. Setelah kita dipahamkan ada rukun sholat, ada cara sholat yang membatalkan sholat dan lain sebagainya, lalu kita laksanakan dengan baik. Nah, pelaksanaan sholat itu merupakan proses tazkiyah, pensucian. Misalnya Rasul mengatakan pada para sahabat, wahai para sahabat, kalau bagaimana pendapat Anda kalau di depan pintu rumahmu ada sungai yang airnya mengalir sangat jernih sekali, lalu kamu mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran pada badanmu? Para sahabat mengatakan tentu tidak ada. Begitulah sholat 5 kali sehari membersihkan dosa-dosa kita. Jadi tazkiyah itu terjadi ketika ajaran ada dalam Quran itu
mensucikan diri kita. Misalnya ajaran pertama, syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu mengantar kepada arah hidup, wijah, visi hidup hanya untuk Allah, hidup hanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga jiwa kita itu diharapkan tidak dikotori oleh harapan-harapan duniawi. Karena duniawi itu baik harta ataupun kekayaan itu pelan-pelan dijadikan sarana atau bekal untuk mengantar jiwa ini menuju kepada Allah. Jangan antara kita dan Allah ditutupi oleh cita-cita duniawi seperti itu. Membersihkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diulang-ulang. Tapi sholat kita ulang dengan mengatakan Subhanallah, kita pengen hati ini suci. Yang Allah yang langsung Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang paling agung dalam jiwa kita, yang paling besar adalah Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia itu sebesar-besar cita-cita hidup saya, ya Allah. Itu terus disucikan terus dengan zikir, dengan wirid, sampai betul-betul hati ini menjadi bening karena tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalangnya pelan-pelan dihilangkan. Sampai Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut kepada Allah lalu dia mengendalikan diri dari mengikuti hawa nafsunya, karena hawa nafsu kadang juga mengantar pada pengkotoran jiwa. Wa amma man bagha, adapun orang yang melampaui batas, wa asaral hayatan dunia, dia lebih mengutamakan duniawi. Itu pelan-pelan dikikis ya. Ya, sehingga dalam hidup kita hanya ada jiwa kita dengan Allah, dunia kita jadikan di tempatnya masing-masing. Baju di badan, uang di kantong, mobil di garasi, apalagi. Ya begitulah yang ada dalam jiwa kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia kaya raya seperti Nabi Sulaiman, miskin kayak Nabi Isa, sakit-sakitan kayak Nabi Ayub, sehat kayak Korun, kayak Daud, ya itu semua adalah orang-orang yang benar dalam menjalani hidup karena hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kondisi di dunia ini tidak pernah bisa mempengaruhi kedekatan kita dengan Allah. Itu syahadat. Belum lagi muamalah, ketemu dengan orang. Rasul mengatakan tasawwa'u yadhhabul ghillan qulubikum. Berjabat tanganlah, karena itu bisa menghilangkan jiwa permusuhan di kalangan kalian semua. Itu juga berjabat tangan berarti proses tazkiyah juga, gitu ya. Intinya waktu Lebaran itu orang kayak bersih jiwanya itu. Tadinya kelahi karena beda partai, beda calon presidennya, beda macam-macam, kadang ada sakit hati, tapi itu Lebaran kayak bersih semua, jabat tangan. Kalau seorang suami pada istri, jabat tangan juga mengumpulkan. Bahkan kalau dia mencium sampai ke hubungan badan juga mengatakan dosa-dosa antara mereka. Masya Allah ya. Jadi tazkiyah adalah ketika ajaran-ajaran itu diamalkan pelan-pelan mengangkat jiwa menjadi suci hubungan batin dengan Allah, suci kepada manusia. Zakat juga mensucikan harta. Nah, setelah tazkiyah wa yakin, fase ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan al-hikmah. Imam Ghazali menggambarkan jiwa ini, hati ini ibarat cermin. Kalau kita punya cermin kena debu tentu kotor, itu kita tidak bisa pakai untuk bercermin.
Begitupun hati itu kalau banyak maksiat itu kotor, maka syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya itu adalah proses untuk membersihkan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha. Kalau sudah bersih, ya, waqad khaba man dassaha. Celaka orang yang membiarkan hati tetap kotor. Justru dia melakukan kemaksiatan lebih mengotori jiwa lagi kotor. Nah, kalau sudah bersih, maka cahaya Allah akan bisa dipantulkan oleh cermin jiwa kita itu. Kalau dipantulkan ke tangan misalnya, dia berbuat baik, dipantulkan ke kaki, melangkah pada kebaikan. Saya mendengar tafsir wudhu oleh Bimbo, dan siapa yang bikin syairnya. Bimbo itu menyanyi saja barangkali ya. Dia katakan, ku basuh mukaku, ku sucikan pandanganku, ku basuh tanganku, ku sucikan perbuatanku, ku basuh kepalaku, ku sucikan pikiranku, ku basuh kakiku, ku sucikan langkah-langkahku. Perkenankan ya Allah untuk hamba ini menghadap kepada Engkau yang Maha Suci. Seperti itu. Jadi setelah jiwa itu atau hati itu terbersihkan dari kekotoran, itu ilmu Allah bisa masuk yu'allimul kitab wal hikmah. Kalau dalam peribahasa itu dikatakan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak Allah hidayahkan, dan Allah berikan kepada ahlul maksiat. Ya, jadi bersihkan dulu, nanti ilmu Allah datang. Kalau dalam Al-Quran ada penjelasan yang gamblang ya. Misalnya dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-28 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, berimanlah kamu kepada rasulnya. Yuktikum kiflaini min rahmatihi, pasti Allah memberi untuk kamu rahmatnya dua bagian, dua porsi. Rahmat dua porsi. Bayangkan kalau kita makan bakso dua porsi, itu kenyang. Ini Allah memberi rahmat dua porsi, mungkin porsi dunia, porsi akhirat. Wa yaj'al nuran, lalu Allah menjadikan dalam jiwamu cahaya. Nah ini ya. Jadi kalau kita bertakwa pada Allah, mematuhi ajaran Allah, nanti Allah berikan cahaya nur dalam jiwamu. Tamsyuna bihi, kamu nanti berjalan dengan cahaya itu. Insyaallah ini jiwa yang sudah bersih, memang ilmu Allah akan berikan, dan kita bisa berjalan dengan cahaya yang Allah berikan. Ya. Jadi pelan-pelan jiwa kita itu merasa risih kalau melakukan perbuatan yang bisa menurunkan harga diri. Ya. Pelan-pelan jiwa kita itu tidak enak, tidak tenang, dan risih kalau melakukan pelanggaran, dan merasa haus, merasa enjoy ketika melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya as-sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat nanti bisa punya daya mencegah jiwa dari kekejian dan kemungkaran. Artinya kita memang pelan-pelan ditumbuhkan oleh Allah keringanan, rasa ringan berbuat baik, keinginan untuk berbuat baik, dan rasa risih, tidak enak, bahkan menolak untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan itu jiwa menuntun kita untuk berbuat baik. Yaj'al nuran tamsyuna bihi, Allah menjadikan dalam jiwamu cahaya di mana kamu nanti akan berjalan pada cahaya itu. Wa yaghfir lakum, dan akhirnya Allah mengampuni dosamu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, mereka sebelumnya itu berada dalam kesesatan
sudah jelas ya. Jadi Rasul diutus oleh Allah kepada manusia ya, sebagai karunia yang sangat besar adalah ketika Rasul membacakan Al-Quran, lalu orang-orang yang telah menyadari tentang kebenaran, tentang kebaikan, lalu dia mempraktekannya, pelan-pelan jiwa menjadi suci, dan setelah itu Allah akan memberikan ilmunya dalam jiwa kita sehingga kita berangkat ya, berjalan berdasar cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang memuji Nabi Muhammad dengan mengatakan anta syamsun, anta badrun, anta nur nur, anta misbah sudul, kaulah matahari, kaulah bulan purnama, kaulah cahaya di atas cahaya. Cahaya apa? Misbah sudur, pelita hati, cahaya dalam jiwa. Itu seperti itu. Wa akharina minhum, dan juga orang lain di antara mereka lam yalhaqu bihim, yang belum berjumpa dengan mereka. Ya, ini dikatakan dalam tafsir adalah al-ajyalul qadimah allati lam takun mawjudan waqtal bisa. Ya, generasi mendatang yang belum ada saat Nabi diutus. Ya, kita ini ya, ketika Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya, Rasul sudah meninggal dunia, tapi Rasul memberikan Allah memberikan pewarisnya, ya, Allah mengangkat pewarisnya, yakni ulama yang juga melakukan secara tulus untuk mengajarkan umat manusia dengan Al-Quran. Lalu di ayat itu Allah katakan dzalika fadlullah, itulah karunia agung dari Allah, yuktihi mayasya, yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi di sini untuk menghadapi karunia yang besar itu ternyata tidak semua orang paham, tidak semua orang mau menerima karunia besar. Paman Nabi Muhammad sendiri, Abu Lahab, dia tahu betul Nabi sejak kecil. Dia mengangkat Nabi waktu itu dengan julukan Al-Amin sebelum menjadi Rasul. Tapi begitu Nabi membacakan wahyu, serta-merta Abu Lahab menolak, kan begitu? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Sehingga karunia ini Allah hanya berikan pada orang yang Allah kehendaki. Walaupun pamannya sendiri tidak berarti bahwa dia harus mengikutinya, malah menolaknya. Abu Thalib, dia membela habis-habisan Muhammad dari sisi kefamilian, dari sisi kekeluargaan, dia bela. Tapi dari sisi wahyu dia juga tidak mau mengikuti ajarannya. Dzalika fadlullah yutihi mayasya. Masyaallah. Ada tapi Abu Bakar, meskipun dia bukan keluarganya, tapi dia membela habis-habisan. Baik membela dari sisi jasadnya, misalnya waktu di Gua Sur itu ya, Abu Bakar yang duluan membersihkan, dia berada di sisi Nabi, mengantar Nabi dalam gua agar tetap tenang, meskipun Abu Bakar digigit oleh ular, dia pun diam saja, khawatir mengganggu. Nabi berusaha bagaimana caranya agar Nabi tetap terpelihara, dia punya misi. Di samping itu dia juga membela ajarannya, disebut as-siddiqin. Tapi ada juga model Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika berhadapan dengan Nabi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika bertemu dengan orang beriman dikatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika kembali kepada kelompok mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh yang sangat berpengaruh di Madinah. Andai kata Nabi tidak hijrah ke Madinah, pasti Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang dijamin menjadi wali kota. Tapi karena Nabi hijrah, lalu umat bawahan dari Abdullah bin Ubay, terutama kaum Aus dan Khazraj,
mengangkat Nabi menjadi pemimpin sehingga dia tersisih secara status sosial. Dia iri sekali, dengki kepada Nabi, kurang ajar orang baru malah naik ke atas, saya malah dikesampingkan. Ya, sehingga dia menjadi munafik menghadapi umat Islam. Dia ngaku masuk Islam juga, ngaku beriman juga, tapi kalau ketemu dengan Yahudi Ahlul Kitab yang benci pada Rasulullah, dia juga bergabung mau menyerang Rasul, seperti itu. Jadi zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Di sini nanti kita lihat penilaian Allah kepada umat manusia adalah tergantung bagaimana manusia mensikapi kepada karunia yang agung itu. Ya. Yang mensikapi luar biasa itu mereka berkumpul di mana? Darul Arqam, walaupun sembunyi-sembunyi mendengarkan ajaran Nabi. Ya. Kita ambil satu kasus misalnya, bagaimana orang menghargai karunia besar. Misalnya kasus Salman Al-Farisi. Ya. Salman orang Persia. Persia itu Iran sekarang ya. Jadi Salman itu adalah pemuda yang orang tuanya kaya, tapi agamanya Majusi, Tuhannya adalah api. Salman bertugas untuk menjaga Tuhan agar Tuhan tidak mati. Artinya ada kamar ruang pemujaan, di situ api selalu dinyalakan, jangan sampai mati. Itu tugas Salman, menjaga Tuhan. Bayangkan orang menjaga Tuhan. Ya, ketika ada satu peristiwa, bapaknya ada urusan sehingga Salman disuruh menggantikan untuk melihat kebun. Ya, Salman gembira, lega sekali karena boleh keluar dari ruang keruhanan. Di tengah perjalanan, Salman mendapati gereja. Dia pun mendekatinya dan mendengarkan pencerahan dari pendeta tentang ketuhanan. Salman lalu membandingkan, ternyata ajaran di gereja ini, pendeta ini jauh lebih baik daripada ajaran yang saya pegang. Masa saya harus memelihara Tuhan terus-menerus, sementara menurut agama Nasrani Tuhan malah memelihara kita misalnya. Sehingga pada akhirnya Salman masuk gereja dan dia kepingin selalu mendapat pencerahan. Agama Nasrani itu sangat meresap dalam jiwanya. Sampai ketika pendeta itu sudah tua dan mau meninggal, Salman bertanya, kalau Bapak menghadap pada yang Maha Kuasa, saya ikut siapa lagi? Ditunjukkan satu pendeta lagi. Begitulah sampai pendeta ketiga. Sambil dia berkhidmat ngaji sama pendeta itu, dia juga sambil berusaha untuk beternak, punya sapi, punya kambing begitu. Nah, ketika pendeta dan ketiga itu mau meninggal, ditanya lagi oleh Salman, kalau Bapak nanti meninggal, saya ikut siapa lagi yang bisa membimbing jiwa saya? Pendeta ketiga itu tidak bisa menunjukkan. Kayaknya pendeta yang lurus-lurus ini sudah saya tidak paham lagi. Tapi saatnya menurut kitab suci kita, Allah mengangkat seorang Rasul, Allah mengangkat seorang Nabi. Kamu cari aja Nabi itu. Dia nanti diangkat, diutus di daerah yang memproduksi kurma. Dan ada 3 ciri kenabian sama. Yang pertama, Nabi itu tidak mau makan sedekah. Yang kedua, Nabi itu mau makan atau menerima hadiah. Yang ketiga, ada tanda kenabian di punggungnya. Kita bisa bayangkan, hanya dengan bekal itu, Salman harus mencari Nabi. Menurut pikiran saya, apakah Salman harus membuka peta dunia, di mana wilayah yang
banyak produksi kurma. Indonesia tentu tidak ada kurma, Malaysia dan juga. Akhirnya dia tetapkan ke Yasrib. Nah, Yasrib bisa namanya kurma, produksi kurma. Mudah-mudahan Nabi di sana nanti. Lalu Salman karena memang orang cukup kaya begitu, keluarganya bisa melihat jalur perdagangan dari Iran ke Madinah. Apakah ada kafilah yang biasa sini? Ternyata ada kafilah yang dari Yasrib. Lalu pada akhirnya Salman pun daftar ke kafilah itu untuk dibawa numpang ke Yasrib. Sebagai bekal, Salman memberikan seluruh ternaknya. Pergilah Salman dari Persia ke Yasrib. Sampai di Yasrib, Salman dijual sehingga dia menjadi budak. Begitulah gambaran perjuangan mencari ilmu, mencari karunia yang agung. Tugasnya merawat kebun kurma. Satu ketika Salman lagi berada di atas pohon, majikan di bawah ngobrol dengan temannya. Ini Muhammad datang ke Yasrib, ngaku jadi nabi, bikin kacau ya masyarakat. Salman tersentak jiwanya, langsung turun ya. Maaf Bapak, saya boleh tanya apa? Tadi aku dengar Bapak bicara tentang nabi. Begini Salman, itu bukan urusan kamu. Ini masih jam kerja. Belum usah pikirkan itu. Kacau ya. Walaupun Salman disuruh kerja, tapi jiwa tetap tenang karena yang dicari kayaknya sudah ada titik terang. Sehingga ketika selesai kerja, Salman pun mencari orang yang dikatakan sebagai nabi itu. Setelah didapatkan di Masjid Nabawi itu, Salman ikut taklim, ikut mendengar. Ajarannya sangat menyentuh jiwanya. Lalu Salman mulai menguji hasil kerjanya, ya upahnya, wujud kurma dia bawa. Wahai Nabi, terima ini sedekah kami untuk Nabi. Oleh Nabi diterima, dibagi kepada para sahabat, dan dilihatnya Nabi tidak mengkonsumsi meskipun hanya 1 biji. Oh, sudah 1. Mudah-mudahan memang ini yang aku cari itu. Berikutnya Salman membawa kurma yang lebih baik dari hasil kerjanya itu, lalu disampaikan pada Nabi. Mohon terima Nabi, ini hadiah kami untuk Nabi. Lalu Nabi pun menerima, dibagi-bagi pada para sahabat, dilihatnya Nabi ikut mengkonsumsinya. Wah, sudah ada 2, tinggal 1. Bagaimana cara melihat punggung Nabi? Ini yang dipikirkan berhari-hari. Satu ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia dan Nabi memimpin penguburan jenazah. Salman ikutkan. Ketika telah selesai, Salman menyelinap di belakang Nabi dan memang nampaknya Salman postur tubuhnya lebih tinggi dibanding Nabi. Dia lihat-lihat ke bawah. Nabi tahu kalau ada orang mencari sesuatu. Nabi melonggarkan jubahnya, lalu Salman melihat ada tanda kenabian. Menjerit, nangis, terharu Salman di kuburan itu. Ya Nabi, bertahun-tahun engkaulah yang saya cari. Lalu Salman pun menyatakan kesetiaannya, dan kalau kita lihat dalam fakta sejarah luar biasa, Salman tidak pernah jauh dari Nabi. Bahkan saya pernah membaca tafsir ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk mensucikan kamu wahai ahlul bait dan membersihkan sebersih-bersihnya. Lalu Nabi memanggil Ali, memanggil Fatimah, Hasan, Husain, dipanggil juga Salman, lalu duduk melingkar berhalaqah. Nabi mengambil kain, dikerudungkan mereka semua, ditutupi dengan kain. Lalu Nabi menyatakan, ya Allah, inilah ahlul bait saya. Ahlul bait, orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
seperti itu. Itulah gambaran bagaimana fadlullah, karunia Allah yang agung disikapi orang-orang yang faham oleh orang-orang Mekah, sampai mereka pun walaupun hijrah ke Madinah, meninggal seluruh kekayaan, walaupun disiksa seperti Bilal, ya, dibunuh seperti Sumayyah dan Yasir, itu tetap bertahan karena karunia besar adalah wujudnya Rasul dan ajarannya, di mana akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Semoga kita semua yang selalu disegarkan ya, setiap tahun itu untuk bisa melihat kembali urgensinya diutusnya Nabi ke dunia. Kita tidak mensia-siakan karunia yang sangat agung ini hanya semata-mata untuk memburu hal yang sesuatu yang sifatnya fana. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.